حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mulia bukan karena hidung mereka yang mancung. Mereka itu mulia bukan wajah mereka yang tampan. Mereka itu mulia bukan badan mereka yang tegap, tapi mereka itu mulia karena di dalam diri mereka masing-masing ada tetesan darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun darah Nabi berada, dimanapun mereka berada, disitulah akan turun rahmat Allah, barakah Allah, karunia Allah, sehingga siapapun yang mencintai mereka dengan segenap hati, maka Imam Ibn Hajar beliau berkata akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan barokah hartanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan yang ketiga dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua termasuk mencintai mereka, sehingga dengan sebab itu kita semuanya dicintai oleh datuk mereka Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kakanda kami sahibul majlis Al-Habib Husin bin Abu Bakar Ba'bud, dan kakanda kami, senior kami, murid tersayang abah kami Habib Alwi Ba'agil, Imam Besar FPI Bangkalan, yang kita hormati, kita muliakan, dan insyaallah menjadi sebab beliau disayang oleh datuknya, dan semoga terus tambah semangat dalam kiprahnya dan perjuangannya. Tidak lupa kepada Habib Muhammad As-Segaf bin Salim, Habib Alwi bin Idrus, Habib Husin bin Agil, Habib Abdullah Al-Jufri, Habib Muhammad bin Mustafa Ba'bud, Habib Husin bin Mustafa Ba'bud, Habib Muhammad bin Salim As-Segaf, Habib Helmi Al-Attas, Habib Husin Al-Mutahhar, Habib Idrus Al-Jufri, Habib Abdullah Al-Hamid, Habib Zainal Abidin Al-Hasni, Habib Ahmad bin Syabakar, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun kedatangan mereka sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, datangnya para habaib tidak datang sendirian, tapi dengan datangnya mereka itu dengan para kakek moyangnya, sehingga semoga kita mendapatkan barokah daripada kakek moyang mereka semuanya, sehingga majelis ini tambah barokah, tambah penuh rahmat, dan insya Allah dibanggakan Allah Ta'ala, dan menjadi sebab kita semuanya pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati, dan kita cintai. Kalau bukan karena mereka, kita tidak mengenal siapa para zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena mereka, bahkan kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena mereka, maka kita tidak mengenal syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena mereka, maka kita tidak mengenal bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang paling dicinta oleh datuknya para habaib, yaitu Nabi kita Muhammad. Mereka disebutkan oleh Imam Ghazali, siapapun yang ingin mendapatkan pemberian anugerah terkait dengan Nabi Muhammad, maka carilah di dalam diri mereka. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan oleh Nabi SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani,
wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang ke rumah orang alim seakan menjenguknya, maka seakan-akan dia itu menjengukku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, alhamdulillah seperti sekarang pada malam ini kita duduk bersama para kiai, para ulama, para habaib, berarti malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Sedangkan kata Nabi Muhammad, yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua menjadi teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan anugerah dan barokah Nabi Muhammad, dan semoga kita selalu diingat dan dirindukan oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Ki Abdullah Adlan, Ki Asfihani, Ki Thayyib, dan juga tidak lupa kepada Ustadz Wahib yang telah kita dengar suaranya yang sangat indah dan merdu. Semoga beliau mempunyai modal untuk memantik ridho daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lupa kepada sahibul bait, sahibul majlis, yang karenanya kita semuanya berkumpul di tempat ini, dan kami berharap semoga dengan beliau itu mengundang kita semuanya, menyediakan dan memfasilitasi. Pada malam ini beliau telah menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Kedua orang tuanya juga dicintai oleh Nabi Muhammad, kedua mertuanya juga dicintai oleh Nabi Muhammad, begitu pula leluhurnya semuanya termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad berkat majelis pada malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga tambah barokah hartanya, semoga tambah melimpah hartanya, semoga tambah semangat perjuangannya untuk memperjuangkan agama Nabinya Muhammad SAW. Begitu pula keluarganya, saudaranya, dokter, dan juga sekeluarga besarnya, semoga semuanya mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara saudari kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini saya sangat bersyukur pada Allah Ta'ala karena berjumpa dengan para habaib, para kiai, dan juga para saudara-saudara kami di Kediri ini dan sekitarnya. Semoga perjumpaan ini perjumpaan yang penuh dengan keberkahan, perjumpaan yang penuh dengan rahmat, perjumpaan yang penuh dengan hikmat, dan perjumpaan yang penuh dengan anugerah terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dipastikan insyaAllah tidak ada yang keluar di tempat ini kecuali dipastikan sebelum meninggalnya semua bermimpi Nabi Muhammad, sehingga nanti kalau di akhirat pasti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, majelis semacam ini tambah lama, tambah akhir zaman, tambah langka. Kalau majelis yang dipenuhi atau yang ada kriteria dunianya itu terus akan berkesinambungan, terus akan tambah banyak yang menghadirinya. Tapi majelis-majelis yang semacam ini itu tambah langka, dan yang namanya setan itu akan selalu menghalangi untuk kita hadir dalam majelis-majelis semacam ini. Oleh karena itu pantas jika Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti majelis itu hati-hati. Bukan semua majelis kita hadiri, karena namanya juga majelis ilmu, majelis yang kita itu ingin mendapatkan suatu ajaran, suatu paparan, suatu arahan, suatu syariat yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas kalau beliau bersabda dalam hadisnya, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Yang namanya ilmu yang kalian pelajari, baik itu di majelis taklim, di pesantren-pesantren, maupun di kuliah umum, ataupun di YouTube dan sebagainya, itu adalah agamamu. Maka hendaknya kalian itu berhati-hati, karena itu agama. Jadi siapa yang mengajar, siapa yang buat majelis, alhamdulillah kita termasuk yang beruntung karena sahibul majlisnya cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan cucunya Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan oleh para ulama, bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ayahnya beliau memerintahkan kita untuk supaya mengambil ilmu itu daripada mereka. Kenapa? Karena guru itu orang tua.
Guru itu adalah orang tua juga. Kata Nabi, abauka salas, orang tua kamu itu ada 3. Abuka alladhi waladak, ayah kamu yang melahirkanmu. Abuka alladhi tazawwajta binta, orang tua yang kamu itu menikah dengan anaknya. Dan yang ketiga adalah abuka alladhi allamak, orang tua yang mengajari kamu. Kaitannya apa? Kaitannya kalau kita belajar kepada habaib yang mengisi ceramahnya habaib, maka berarti orang tua itu, habaib itu berarti orang tua kita. Berarti kita bersambung nisbah ilmiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau para kiai, para alim ulama menghimbau, menganjurkan ada satu saja, kalau bisa lebih, satu saja daripada guru-guru kita yang habaib supaya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang kita sekarang berada di akhir zaman. Semua tanda-tanda mendekatnya akhir zaman itu semuanya sudah ada. Tinggal yang 10 yang paling pokok saja yang belum ada. Tapi itu selain daripada 10 tanda-tanda yang besar ini semuanya sudah terjadi. Ini akhir zaman. Zaman yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Zaman yang ditangisi oleh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menangis? Bukan karena dirinya sakit, bukan karena dirinya sedih, tidak. Tapi karena Nabi SAW sangat menyedihkan kepada umatnya. Yang justru di akhir zaman seperti ini, bukannya kita itu memperkuat keimanan, membina ketakwaan, tapi justru kita itu menjauh daripada keimanan dan ketakwaan. Kita kan sudah tertipu, mohon maaf. Banyak di antara kita tertipu, orang tua tertipu, akademisi juga tertipu, para pejabat juga tertipu. Kita masih ingat kan sistem pendidikan yang terbaru full day, dari 2 jam satu minggu pelajaran agama cuma hanya bertambah 1 jam, jadi cuma 3 jam. Selebihnya tetap ilmu umum. Coba lihat, maksudnya apa, tujuannya? Supaya mereka tidak belajar di madin, madrasah diniyah. Tidak ada lagi waktu untuk belajar agama, tidak ada lagi waktu untuk belajar bertakwa kepada Allah, tidak ada lagi waktu untuk menjadi seorang yang berbakti pada orang tua, tidak ada lagi waktu untuk menjadi seorang tetangga yang menghormat tetangganya, tidak ada lagi waktu untuk takut kepada Allah Ta'ala. Bukan takut kepada siapapun juga, enggak ada lagi waktunya. Emang kita bukan seorang manusia yang percaya bahwasanya yang namanya intelektualitas seseorang itu tergantung kepada apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang dipelajari. Bagaimana mungkin masyarakat kita itu akan menjadi seorang yang bertakwa, beriman, kalau seumpama mereka itu tidak pernah diasupi dengan pendidikan Nabi kita Muhammad SAW. Sepandai-pandainya pakar pendidikan, tidak ada bandingannya kalau seumpama dibandingkan dengan pakar pendidikan yang sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat, jangan bodoh-bodohin. Kita kan sekarang lebih condong kepada orang yang bodoh. Disangkanya orang Indonesia ini bodoh. Tidak, orang Indonesia nggak bodoh, cuma dibodoh-bodohin. Kita nggak bodoh, cuma yang merasa dibodohin tapi nggak sadar itu bodoh beneran memang. Tapi kalau kita itu merasa kita dibodoh-bodohin, berarti kita masih cerdas. Coba lihat bagaimana Nabi SAW bersabda di dalam sistem pendidikan yang sesungguhnya. Nabi bersabda, adibu auladakum ala salasi hisal. Kalau kalian ingin mendidik anak kalian supaya menjadi seorang istri yang solihah, menjadi suami yang imam, bukan seperti sekarang. Suami-suami sekarang itu 85% takut sama istrinya. Itu kenapa? Karena gak ikut pendidikan Nabi Muhammad. Jadi jangan salahkan istrinya, jangan salahkan orang tuanya, jangan salahkan mertuanya, jangan salahkan tetangganya, jangan salahkan sekitarnya, salahkan dirinya sendiri. Kenapa? Tidak diasupi dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad itu kompleks, Pak. Ajaran Nabi Muhammad itu menyeluruh. Ajaran Nabi Muhammad SAW menyentuh segala aspek kehidupan. Apa yang tidak bisa kita pelajari daripada Nabi Muhammad? Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dan cukup firman Allah Ta'ala itu sebagai apa? Hudan, bayan, penjelasan untuk kita semuanya. Allah Ta'ala firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa uswah kita? Para habaib? Bukan. Para kiai? Apalagi? Bukan. Pejabat? Apalagi? Bukan. Tapi teladan kita yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Sedangkan yang selain Nabi Muhammad kita lihat dulu, bukan mereka teladan kita. Habaib itu ada oknumnya, kiai itu banyak oknumnya,
para pejabat juga banyak oknumnya, dai juga banyak oknumnya. Bukan semuanya itu baik. Kenapa? Itu cuma gelar. Kalau semua kita katakan orang alim itu pasti benar, ya berarti iblis itu benar dong. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Keilmuannya. Dia itu sudah beribadah kepada Allah sebanyak 120.000 tahun. 12.000 dia sudah berkeliling di arsy Allah. Bahkan dari saking mulianya iblis pada waktu itu sampai-sampai malaikat kalau sudah berjumpa dengan iblis, bersama dengan iblis, dia merasa bangga luar biasa. Kenapa? Baru bersama dengan orang yang paling baik ibadahnya, yang paling pintar, yang paling alim dengan ilmunya Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana. Oleh karenanya hati-hati, hati-hati. Kita ini berkiblat kepada Nabi Muhammad. Tambah banyak, tambah akhir zaman, istilah-istilah tambah banyak, Pak. Gak usah disebutkan istilah apa saja yang sekarang ini bermuncul-munculan, yang semuanya itu bersumber daripada setan. Jangan ikut-ikut yang dulu, jangan ikut-ikut yang sekarang ini, ikut yang dulu. Telah dijelaskan dalam sebuah kitab, di mana disebutkan di dalam kitab Jauharatut Tauhid, fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Jadi kalau urusan pendirian jangan ikut mereka, urusan pendidikan jangan ikut mereka. Kalau urusan metode pendidikan silahkan pakai. Kenapa saya itu berusaha untuk mengambil doktor, S2 saya di Unsuri, S3 saya di dua tempat di UIN Malang dan juga di UTM Malaysia. Kenapa saya berusaha untuk mendapatkan itu semuanya? Itu metode. Untuk apa? Karena sekarang ini matanya manusia, matanya saudara-saudara kita, masyarakat kita ini selalu silau dengan gelar. Kalau saya berkata begini, masalah pendidikan, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja, sebagai seorang alim saja, maka pasti akan dikatakan, ya pantas orang alim kan musuhnya profesor, musuhnya dokter. Tapi kalau saya sendiri, saya rektor, saya sendiri seorang dokter, saya sendiri seorang kiai, saya sendiri seorang habib, mau bilang apa? Hanya untuk itu saja. Alhamdulillah murid saya di Pondok Darul Dakwah ada 8.500. Saya ada jamiah, ada IAI Dalwah, alhamdulillah institut, dan insya Allah kita akan kembangkan menjadi universitas. Kita nggak kurangan. Saya disodori untuk menjadi PNS supaya menjadi guru besar, guru tetap bisa mempengaruhi. Saya tidak mau. Buat apa? Saya tidak mencari gelar itu hanya untuk mencari makan, mencari uang, tidak. Tapi saya mencari gelar untuk menggertak orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak meyakini dengan Nabi Muhammad. Untuk perjuangan, kita berjuang. Setiap hari Jumat saya pakai celana, Pak. Berangkat ke Malang pakai celana, pakai songkok hitam seperti antum pakai itu. Kalau antum lihat pas saya pakai celana itu, pasti nyangkanya saya pejabat. Tapi untungnya antum nggak pernah lihat seperti itu gitu. Dan antum kalau lihat saya pakai itu pasti nggak disapa, nggak diselamani. Tapi alhamdulillah saya kumpulkan, saya berkorban, saya berangkat ke sana. Alhamdulillah saya cium juga guru-guru saya, dosen-dosen saya cium. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh datuk saya, Imam Ali karamullah wajhah. Beliau mengatakan, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Itu akhlaknya habaib, itu akhlaknya zuriat Nabi. Bahkan satu akhlak yang diajarkan oleh abah saya secara khusus, yang sampai sekarang yang membina bagaimana watak saya, karakter saya, itu berangkat daripada adab yang diajarkan oleh ayah saya. Apa yang diajarkan oleh ayah saya? Yang beliau yang mendirikan Pondok Darul Dakwah yang sekarang ini muridnya 8.500. Setiap mereka tahajud, setiap mereka sholat, setiap mereka mengaji, semuanya itu sebelum ditulis di dalam catatan amalan kebaikan mereka, sebelumnya dikirim dulu kepada Abuya almarhum Habib Hasan Baharun. Alangkah kayanya sekarang, alangkah kayanya sekarang. Makanya beruntung orang yang punya kontribusi untuk perjuangan Nabi kita Muhammad SAW seperti Haji Bayu ini, nggak bakal dia miskin gara-gara ini, tidak. Rasulullah sudah bersabda, la yanqus malum min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, sampai 3 kali Nabi Muhammad mengatakan demikian. Nabi Muhammad bukan termasuk min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni. Bukan. Nabi Muhammad tidak suka mengulang-ulang sesuatu tanpa ada hikmahnya. Hikmahnya adalah supaya kita di akhir zaman ini benar-benar percaya kepada Nabi Muhammad, bahwasanya yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tapi justru bertambah, bertambah dan bertambah. Oleh karena itu para hadirin yang mulia Allah Ta'ala, kita berkorban hanya untuk mendapatkan senjata saja untuk berdakwah. Bagaimana mungkin, Pak? Kita ini harus paham, kita harus sadar
di akhir zaman sekarang ini, sekarang aja seperti ini, masih ada ulama, masih ada madrasah diniyah, masih ada pesantren. Sekarang coba lihat pesantren mana saja penuh sekarang. Kenapa? Masyarakat sudah mulai sadar. Nggak bisa menyelamatkan kami dan anak-anak kami dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, saya alhamdulillah, saya demi Allah, saya tidak suka dakwah seperti ini, terpaksa. Kalau bukan Habib Hussein yang mengundang, saya nggak mau. Apalagi ke selatan sini, lain sudah coraknya. Wallah alam kenapa saya merasa nggak enak kalau ke selatan. Jadi hampir setahun saya nggak pernah ke selatan sih. Tapi kebanyakan di Kalimantan gitu. Bukan karena banyak duitnya di sana. Jadi kenapa? Coba lihat bayang sekarang. Sekarang pun seperti ini, bagaimana nanti ke depan? Istilah-istilah baru datangan lagi terus. Oleh karenanya Nabi SAW tidak berpesan macam-macam. Nabi SAW di dalam hadis yang terkait dengan fitnah-fitnah akhir zaman, beliau mengatakan wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Camkan baik-baik ini. Kata Nabi Muhammad, tidak ada satu orang pun yang selamat daripada fitnah pada akhir zaman itu kecuali bagi mereka yang diasupi hatinya dengan asupan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk pesantren selamat. Yang enggak masuk pesantren, kita lihat, kalau masih ada hubungan dengan madrasah diniyah mungkin selamat. Kalau nggak masuk madrasah diniyah, kita lihat, kalau seumpama dia itu masih les kepada seorang ustadz, ikut majelis-majelis semacam ini masih bisa selamat. Tapi kalau tidak, jangan harap. Bapak asal tahu saja, begitu Bapak keluar dari tempat ini, keimanan dan ketakwaan itu terbina, bertambah, bertumbuh. Dan itu karena apa? Karena hadis yang diucapkan, bukan karena seorang pembicara itu, bukan karena seorang dai itu, bukan karena majelisnya, tidak, tapi karena rahasia yang Allah letakkan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang yang datang ke tempat itu pasti akan merasakan nikmat. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad semua nikmat. Inti daripada ajaran Nabi Muhammad itu membahagiakan, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, menjadikan orang itu mulia, menjadikan orang itu senang, gembira, bukan hanya cuma di dunia sampai di akhirat. Walaupun orang melihat dirinya dalam keadaan sengsara, tetap saja dia itu akan tampak seperti orang bahagia. Kenapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Biar kita tahu, saya punya abah ini salah satu contoh, lihat bagaimana ilmu Nabi kita Muhammad yang sekarang menjadikan karakter saya seperti ini. Saya punya abah berkata begini, gal segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang di dunia. Kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, enak hidup di dunia. Kenapa? Orang yang banyak pusing, orang yang banyak sedih, orang yang banyak susah, orang yang banyak seakan-akan terhimpit dengan masalah di masalah. Kenapa? Karena dia itu berharap menuntut kepada banyak orang. Jangan nuntut banyak orang, orang bisa apa? Siapa yang bisa memuliakan? Walaupun semua orang menghadang, walaupun semua orang memfitnah, walaupun semua orang melumuri dengan kotoran nama baik kita, nama majelis kita, kalau Allah berkehendak tidak akan terlaksana. Sesuatu yang baik terus akan berkembang, sehingga saya yakin namanya majelis Roso yang dipimpin oleh saudara kami Habib Hussein Bakbud, dia termasuk murid terdekat daripada ayah saya Habib Hasan Baharun. Dan insya Allah keikhlasannya beliau juga dia dapatkan daripada gurunya tersebut. Insya Allah juga ikhlas dalam majelis Roso ini, majelis yang nggak ada tujuan apapun, majelis yang dibuat untuk apa? Untuk melaksanakan perintah dan wasiat datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah minta harta dari kita, Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada kita jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada kita perhatian, tapi Nabi Muhammad minta satu kepada kita. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nggak bisa. Begitu kita pulang dari rumah ini, kita pulang sampaikan kepada keluarga kita, nah kalau nggak mau, kalau mau selamat nak harus masuk pesantren. Nah kalau mau kita selamat nak harus cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah kalau mau selamat kita harus dekat pada para ulama, para kiai. Nah kalau mau selamat yang namanya dekat kepada Allah Ta'ala itu wajib kita laksanakan. Karena apa? Yang punya dunia itu siapa? Yang punya sistem yang berlaku di dunia ini siapa? Yang bikin orang itu sehat itu siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sakit atau tidak sakit itu siapa? Yang bikin orang itu bangkrut atau tidak bangkrut siapa? Allah semuanya. Pemerintah kita itu bisanya cuma bikin paspor, bikin KTP, itu saja, tapi nggak ada ceritanya. Bapak Presiden Jokowi mau datang ke Kediri,
mau bagi-bagikan jodoh kepada yang belum punya jodoh. Nggak ada, semuanya Allah. Jadi kalau kita mau mengganti nasib kita di Indonesia ini, bukan dengan kita itu mengganti partainya, mengganti presidennya. Mohon maaf, saya tidak ikut-ikutan. Sampai hari terakhir, ya, saya waktu pilkada Jatim kemarin itu terus diuber. Tanya, Jatim 1 yang mana? Tapi saya alhamdulillah, saya masih ingat kepada Abuya Habib Hasan Baharun. Saya sampaikan kemarin kan di TV One, bahwasanya kami ini para ulama harusnya sadar diri, malu diri. Kenapa? Kita ini mulia karena ilmu, bukan ilmu kita. Kalau kita itu mulia karena diri kita, silahkan kita gembar-gemborkan, kita mau apakan saja kemuliaan kita dapatkan, silahkan. Sama seperti Haji Bayu, sekarang punya uang, dia usaha sendiri, dia punya toko sendiri, mau diapakan saja uangnya terserah dia, nggak ada yang bisa menghujat. Tapi kalau ilmu tidak, ilmu itu kan milik kita, ilmu itu amanat. Sehingga apa? Setiap ulama itu adalah milik semua umat, setiap ulama itu milik semua partai, semua ulama itu adalah milik semua kaum muslimin. Jadi nggak ada ulama itu yang harus masuk ke partai-partai, nggak boleh. Kalau seumpama seperti itu, maka yang terjadi seperti saya punya ayah berpesan kepada saya. Apa katanya ayah saya? Segap, kalau kamu itu mau jadi PNS, kalau kamu itu mau jadi pengusaha, kalau kamu itu mau jadi akademisi apapun bukan terkait dengan agama, bukan terkait dengan ilmu agama, maka kamu itu boleh menentukan hasilnya, boleh menentukan apapun yang kamu berada di ruang lingkup tersebut. Tapi ketika kamu itu memilih jalur hidup kamu untuk menyebarkan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi seorang kiai, untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi seorang ustadz, untuk menjadi seorang mubalik, untuk menjadi seorang yang menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW, mulai saat niat itu juga, mulai saat itu kamu sudah bukan milik kamu, tapi kamu adalah milik seluruh kaum muslimin. Berarti kalau kita itu masuk ke salah satu partai, berarti kita telah mengkhianati ilmu kita yang telah memuliakan kita, yang karenanya kita dipanggil Habib, karenanya kita dipanggil Kiai, yang karenanya kita dipanggil Ustadz, yang karenanya kita dipanggil Mubalik, yang karenanya kita dipanggil Dai, kemudian kita akan khianati itu. Tapi kalau banyak ada ulama masuk ke partai dan sebagainya, itu gimana? Yang salah bukan ulamanya, Pak. Yang salah bukan ulamanya, ulama itu, Pak. Biar kita tahu para kiai itu, para ulama itu mereka itu dimintakan ampun. Nabi SAW menyaksikan bahwasanya tidak ada satu binatang pun yang melata maupun di daratan maupun di lautan, semuanya memintakan ampun bagi orang yang menyebarkan ilmu, bagi orang yang mengajarkan pada manusia. Jadi dosa apapun yang dilakukan mereka, lebih banyak ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Yang bahaya itu politikusnya. Hati-hati, mereka itu politikus yang masukkan kiai, yang memperalat kiai itu yang kurang ajar tuh, ya, itu nanti bertanggung jawab depan Nabi Muhammad SAW. Ini orang alim, penggantinya Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, kemudian ditawari mobil, ditawari uang, kemudian suruh ngomong gini, suruh pilih ini, suruh ini dan sebagainya. Nah, itu yang paling bertanggung jawab. Kalau kiainya itu banyak pahalanya, Pak. Jangan salahkan mereka, jangan suudzon, hati-hati suudzon kepada orang alim itu bahaya. Mereka juga manusia biasa. Rasulullah sendiri sebagai Rasul, sebagai Nabi, beliau mengatakan innama ana basyarun mislukum, aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Artinya apa? Kalau cucunya dihianati, kalau cucunya disakiti, kalau cucunya diomongin, kalau cucunya difitnah, apa Nabi Muhammad tidak marah? Nabi Muhammad sudah selalu mengatakan dalam hadisnya, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Artinya apa? Dia bisa marah, dia bisa benci, dia bisa nggak senang, cuma dia itu tahan. Karena apa? Beliau itu menjadi qudwah. Ambil satu contoh, Pak, supaya kita tahu, lihat bagaimana perhatiannya. Tapi sebelumnya lihat bagaimana saya punya abah bilang, kalau kamu itu sudah berhasil, bersifatkan, berakhlakkan dengan akhlak yang diajarkan oleh kakek moyang kita, yaitu merasa kita lebih paling rendahnya orang. Nikmat hidup di dunia, nggak ada tuntutan. Kamu datang ke dalam tempat, keadaan di situ orang itu menghormati kamu, memuliakan kamu, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dimuliakan. Di Kediri saya dimuliakan, dicium tangannya tadi, Masya Allah, berarti orang Kediri itu baik-baik semuanya. Akhlaknya itu baik, hatinya itu bersih, sampai husnudzon kepada semua orang. Padahal yang bikin saya mulia ini kan cuma imamahnya saja nih. Coba saya nggak pakai imamah, pakai songkok seperti yang Bapak pakai itu,
Apalagi saya pakai celana waktu saya kuliah, nggak bakalan datang kepada saya untuk bersalaman. Kecelik sebetulnya Pak. Orang itu memuliakan kita bukan memuliakan kita, tapi memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Orang itu memuliakan habaib bukan memuliakan habaib, tapi memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan habaib itu sendiri kata Habib Ahmad bin Santos, hati-hati, kalian itu mulia bukan karena diri kalian. Kalian mulia itu karena di dalam diri kalian ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian hinakan darahnya Nabi, dibuat untuk minta-minta, darahnya Nabi diperagakan untuk akhlak yang tidak baik, darahnya Nabi ditampakkan kepada mereka dengan dosa-dosa, maka kalian akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya habaib itu siksanya itu di dunia. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira, baru meninggal. Jadi kalau siap para habaib itu nanti di akhir umurnya banyak masalahnya, banyak penyakitnya, banyak problemnya, perbanyak sekarang dosa, nanti lihat aja. Oleh karenanya habaib itu amalan yang paling ampuh bagi mereka itu apa? Banyak istighfar. Karena apa? Dosa itu yang bikin mereka. Jadi dosa itu dibalas di sini di dunia sebelum di akhirat nanti. Di akhirat insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Mereka nggak ada jaminan masuk surga, nggak ada hadisnya. Di Bukhari nggak ada, di Kutubus Sittah nggak ada. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang paling besar kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, sementara aku adalah yang paling baik kepada keluarga aku. Masa iya sih Nabi Muhammad yang mengatakan demikian memberikan syafaat kepada semua umat, bahkan bukan hanya umatnya, semua umat diberikan syafaatnya. Masa cucunya yang Nabi SAW mengatakan aku adalah yang terbaik kepada keluarga aku, cucunya enggak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Hanya itu saja yang menjadi harapan. Mereka itu mulia itu karena darahnya Nabi Muhammad ada di dalam diri mereka. Sehingga lihat bagaimana Kiai Hamid, setiap ada habaib datang dicium tangannya. Enggak ada, saya ini kiai, saya ini orang alim, kalau saya cium tangannya nanti kalah saingan. Enggak, dia itu enggak mencium orangnya, enggak mencium orang alimnya, enggak mencium habib yang punya ilmu, enggak mencium habib yang punya dagangan, enggak mencium habib yang masih kecil ini, tidak, tapi mencium seseorang yang di dalamnya ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Dia mau hormat itu. Itulah orang alim yang betul-betul orang alim. Lihat bagaimana Kiai Khalil, lihat bagaimana Kiai Hasan Gegong. Jadi pantas kalau kiai-kiai yang semacam itu kemudian didatangi oleh Nabi Muhammad setiap malam dia bermimpi Nabi Muhammad. Lihat sekarang, Masya Allah. Makanya Kiai Hamid bilang kalau mau majelisnya besar, pondoknya besar, manfaat ilmunya, maka cintailah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasulullah sendiri yang bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun. Babu harus lewat cucu Nabi Muhammad. Kita harus mencintai mereka, keluarga mereka. Karena apa? Nabi Muhammad yang memberikan kita. Seakan-akan kita itu dibukakan toko, diisi, modalnya semuanya diisi, barangnya diisi yang mau dijual. Kita tinggal menjual hasilnya untuk kita sendiri. Kemudian kita itu bagaimana kalau semua anak cucu daripada orang yang memodalinya itu datang padanya, menghormatinya atau tidak? Kalau menghormatinya berarti dia bersyukur pada Allah. Kalau nggak menghormatinya maka dia tidak bersyukur, sehingga pantas kemudian diberikan yang namanya bala-bala, bencana-bencana kepada dia. Na'udzubillah. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, apa sistemnya diajarkan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, adibu auladakum ala salasi hisal. Kalau kita ingin anak kita selamat, maka ikutilah seorang pakar pendidikan yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad. Ajarilah, didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Kalau kita ingin sistem pendidikan berlaku di dalam rumah kita, di dalam anak-anak kita, di dalam lembaga pendidikan kita, laksanakan 3 hal ini, pasti selamat, pasti mereka itu sesuai dengan harapan. Yang pertama kata Nabi Muhammad, adibu auladakum ala hubbi nabiyikum. Ajari mereka supaya cinta pada Nabi Muhammad. Saya mau bertanya Pak, di dalam pendidikan formal sekarang di mana ada materi pelajaran yang terkait dengan pendidikan supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Mana? Di mana mereka? Bahkan kadang-kadang nasabnya Nabi Muhammad tidak paham. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan nggak paham. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad tidak paham. Bagaimana akan cinta? Padahal kita sudah selama sama-sama memahami, sama-sama meyakini. Nggak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu baru sayang. Bagaimana akan sayang kepada Nabi Muhammad kalau kita nggak mengenal? Biar kita paham. Pertama kali yang diajarkan oleh para ulama itu cintanya Nabi Muhammad kepada kita.
Pertama kali yang diajarkan hadis oleh para ulama-ulama yang mengajarkan pendidikan sesuai dengan sistem metode pendidikan Nabi Muhammad SAW, dibawakan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, wallahi inni larhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik, demi Allah, kata Nabi Muhammad, aku ini mencintai kalian melebihi daripada cinta kalian orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad mengatakan demikian tanpa bukti? Dibuktikan di akhir hadisnya, beliau mengatakan wallahi, bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi beliau awali ungkapannya dengan bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga merasakan sakitnya dalam hatiku. Ada seorang pemimpin yang merasa seperti itu selain Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah tertawa kecuali untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah menangis kecuali untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah berdoa untuk keluarganya, tidak, tapi Nabi Muhammad doanya lebih banyak untuk umatnya. Bahkan ucapan terakhirnya ketika beliau akan menghadap kepada Allah itu adalah ummati, ummati. Enggak disebutkan abnai, ahfadi, zuriyati, enggak disebutkan, tapi ummati, ummati. Kenapa? Itulah saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Kalau orang tua kita begitu cinta kepada kita, Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita. Nabi Muhammad yang karenanya sekarang kita menjadi umat yang terbaik. Nabi Muhammad yang menjadikan kita itu mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi Muhammad yang menjadikan kita itu adalah orang yang pertama kali nanti masuk surga, umatnya Nabi Muhammad. Semua umat diharamkan, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, semuanya haram masuk surga, kecuali sampai umatnya Nabi Muhammad dahulu yang masuk ke surga. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang karenanya kita punya istri, yang karenanya kita punya anak-anak yang sangat menyenangkan, menghibur kita, yang karenanya kita punya harta benda yang telah disebutkan Allah Ta'ala di dalam hadis qudsinya kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak, kalau bukan karena engkau ya Muhammad maka alam semesta ini, jin dan semuanya aku tidak ciptakan, kecuali karena engkau wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang karenanya itu kemudian kita itu saling menghargai. Kita kemudian bahkan di Indonesia ini jasanya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sangat besar. Karena apa? Di Nusantara ini yang mengislamkannya itu adalah zuriat Nabi Muhammad. Oleh karenanya pantas kalau Nabi Muhammad beliau kemudian mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendidik anak kita supaya menjadi didikannya sesuai dengan harapan kita, yang pertama jadikan pendidikan mereka itu berlandaskan kepada cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau orang sudah cinta kepada Muhammad, gimana cara menjadikan anak-anak kita itu cinta kepada Muhammad? Ini banyak orang nggak paham. Baca sejarahnya. Jangan mereka beraktivitas kecuali terkait dengan Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, nah, jangan masuk kamar mandi kecuali setelah membaca doanya Nabi Muhammad. Nah, jangan kau masuk kamar mandi kecuali setelah membaca, melaksanakan, menerapkan adabnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap masuk kamar mandi dengan kaki yang sebelah kiri dulu, keluarnya dengan sebelah kanan. Nabi Muhammad ketika buang air tidak pernah melihat dengan matanya. Nabi Muhammad ketika buang air dalam keadaan menjongkok. Nabi Muhammad, semua Nabi Muhammad mau makan. Nah, ingat, Nabi Muhammad kalau mau makan baca bismillah dahulu. Nah, Nabi Muhammad itu kalau makan itu nggak mengambil yang jauh tapi yang di depannya. Nah, terus Nabi Muhammad ketika mau tidur, Nabi Muhammad itu kalau mau tidur mengajarkan supaya kita membaca doa mau tidur. Apa itu? Ajarkan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang paling pendek kita pakai. Nah, Nabi Muhammad itu kalau tidur berbaring ke arah kanan. Nah, Nabi Muhammad itu kalau tidur menghadap kepada kiblat. Nah, Nabi Muhammad mau makan, mau tidur, mau keluar rumah, mau masuk rumah, Nabi Muhammad. Kalau sudah cintai Nabi Muhammad, maka apapun dia akan melakukannya untuk Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Herannya kenapa? Nabi Muhammad itu mengatakan adibu auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum. Sebutkan kepada kita apa rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad telah bersabda kepada kita umatnya yang disayanginya. Nabi mengatakan didiklah anak kalian supaya cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan mereka yang sekarang ini
yang menjadi fenomena di Indonesia ini, yang dimusuhi di mana-mana ini karena mereka zuriat Nabi, supaya mereka selamat, diingatkan oleh Nabi, cintai keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keluarga Nabi Muhammad itu terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad. Saya mau bertanya Pak, doanya Nabi Muhammad pasti dikabulkan apa tidak? Pasti dikabulkan. Doanya Nabi Muhammad untuk cucunya Nabi Muhammad, Allahumma ij'al alsinatahum ma'adinal hikmah waj'alhum mafatihar rahmah fa innahum la yudkhilukum fi babi dolala wa la yukhrijukum an babi huda. Camkan baik-baik. Rasulullah mengatakan, ya Allah, jadikan lidah mereka sebagai sumber-sumber hikmah. Ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi tempat turunnya rahmat. Ya Allah, mereka tidak akan mengeluarkan umatku ke dalam dari jalan kebenaran, dan mereka tidak akan memasukkan umatku ke dalam jalan kesesatan. Mereka, ingat mereka itu paling sedikit 3. Silahkan cari, ada Habib Husin, ada Habib Muhammad, ada Habib Alwi Ba'agil. Suruh beliau bertiga itu untuk menghalalkan sesuatu yang haram, nggak bakalan mereka akan melakukan. Walaupun dibunuh, kalau satu-satu ya namanya juga habaib, ada oknumnya. Tapi kalau bertiga, berlima, nggak bakalan ada. Itu karena terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Bukan semua habaib menjadikan sebuah patokan. Habaib siapa? Habaib yang berkiblat kepada kakek moyangnya. Seperti siapa? Habib Zain bin Sumait di Madinah, Habib Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah, Habib Umar bin Hafid di Tarim, Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri. Di Indonesia gimana? Indonesia seperti Habib Rizik bin Syahab. Karena apa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Sehingga ada apa-apa dalam hatinya kalau nggak senang dengan perjuangan beliau. Kalau cara boleh beda. Saya caranya beda dengan FPI. Tapi saya untuk tidak menyenangi, tidak senang dengan cara Habib Rizik, itu kayaknya ada sesuatu kenifakan dalam hatinya, ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Saya enggak seperti itu. Perjuangannya bagus. Kenapa? Imam Ali keras, Syekh Umar bin Khattab keras, nggak bisa ngeliat kemungkaran. Tapi Syekh Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Utsman bin Affan lembut. Tapi kenapa harus ada Sayyidina Ali, lalu harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Itulah kodratnya Allah Ta'ala di dalam syariat ini. Harus ada seperti itu, harus ada seperti itu. Karena Pak, setan itu pinter. Jadi kalau kita itu mengatakan jenius, setan itu lebih jenius. Kalau saya ini sudah S3, setan itu S-nya sudah ribuan, Pak. Jadi kita ini tahu, setan itu kadang-kadang masuk lewat lembut. Lewat lembut, harus obatnya apa? Keras. Kadang-kadang apa? Setan masuk lewat keras, dilembuti. Caranya seperti itu. Jadi harus ada air, ada api. Hidup kita dengan air saja tanpa api, nggak mungkin. Hidup kita dengan api saja tanpa air, nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi saya beda caranya. Saya nggak ikut FPI. Saya berapa kali saya mau diangkat. Bahkan kalau semua saya mau, mungkin Habib Alwi kalah saingan sama saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Bukan saya nggak setuju. Saya sudah sibuk. Dan saya dilarang untuk masuk ke dalam sebuah struktur. Kenapa? Saya punya abah baru punya komitmen. Kalau kita pegang tugas harus maksimal dalam tugas itu. Jangan sampai kita itu pecah-pecah. Itu maksudnya. Jadi bukan saya tidak setuju. Tidak. Dalwa itu kalau umpama tidak mendukung, ya berarti dalwa ada apa-apanya dengan keimanannya dan ketakwaannya. Apa yang jelek apa? Yang jelek itu apa? Daripada Habib Rizik. Lalu kita itu karena memperjuangkan Habib Rizik, wah nanti difitnah, dijauhi. Nggak apa-apa dijauhi. Yang penting Allah ridho. Emang kamu yang bisa menjauhkan kita daripada manusia? Emang kamu yang bisa bikin kita mati hidup? Emang kamu yang bisa memberikan kita makan? Tidak, Allah. Allah yang memberikan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan Allah yang memberikan. Lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika berdakwah. Dikucilkan, dihinakan, disakiti, dimaki-maki, dihabisi, karakternya juga dihabiskan. Padahal mereka juga mengakui kebenaran Nabi Muhammad, tapi karena ada setannya yang pintar tuh, akhirnya masuk ke dalam pikiran mereka. Sehingga Pak, oh kayaknya nggak mungkin Nabi Muhammad kan kembali ke Mekah dalam keadaan jaya. Dalam keadaan mereka semua tunduk kepadanya.
memanut kepada agamanya. Tapi lihat bagaimana kenyataannya. Nabi Muhammad bahkan menggoncang sekarang Jerman, menggoncang Amerika, menggoncang Eropa. Sekarang tambah banyak setiap tahun, Pak. Di Eropa itu ada pertambahan kaum muslimin itu sampai ratusan ribu muslim baru mu'alaf. Di Indonesia saja yang tempatnya orang pinter ini yang terus akan berkurang-kurang terus. Dari kepinterannya, pinter apa? Milih dus Indomie. Gara-gara dus Indomie, gara-gara beras akhirnya masuk keluar daripada agama Islam. Masya Allah. Itu yang disebut orang pinter. Emang kebalik orang di sini. Di Indonesia ini kebalik, yang pinter itu bodoh, yang bodoh pinter. Kenapa? Kepinterannya itu dijadikan keblinger. Kepinterannya itu digunakan alat untuk menyenangkan siapa? Setan. Oleh karena itu Pak, Rasulullah kenapa? Jawab pada saya. Jawab kepada ulama. Wahai ulama, wahai da'i, kenapa Nabi SAW itu mengajarkan adibu auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum? Ajari anak-anak kalian. Apa disebutkan di situ? Anak-anak pedagang saja, anak-anak ustadz saja, anak-anak kiai saja? Tidak. Rasulullah mengatakan adibu auladakum, didik anak kalian untuk mencintai keluarga nabinya. Dan kenapa ya? Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innama ana mru'un magbud yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujibu wa ana tarikun fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku ini adalah seorang manusia biasa yang bentar lagi aku mati. Mungkin sebentar lagi datang utusan Tuhanku, dia akan menjemput rohku dan aku akan mengiyakan undangannya. Tapi aku tinggalkan kalian dua hal. Tolong camkan baik-baik ini. Kenapa sih hadis yang dibawa terus kitab Allah wa sunnati, kitab Allah wa sunnati? Kenapa? Ini hadis itu kan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kita Mustadraknya. Kenapa kok itu terus yang dibawa? Kenapa hadis yang justru diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lebih sahih, lebih kuat derajat kehadisannya, kesahihannya daripada hadis yang Imam Hakim itu? Rasulullah mengatakan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah, pegang teguh Al-Quran, dan keluargaku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Jawab, kenapa? Ada apa? Lalu kenapa Nabi SAW di akhir hadis itu beliau mengatakan uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, aku ingatkan kalian lah terkait dengan keluargaku. Hati-hati, mereka keluargaku, mereka cucuku. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan, aku ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Subhanallah, ambil satu contoh, lihat bagaimana orang yang memuliakan dan tidak memuliakan. Ini contoh yang sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini. Ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang khurafat, di mana ada seorang syarifah punya anak 3. Kayak beruntung yang hartanya itu bersambung dengan zuriat Nabi. Beruntung mereka yang mempunyai perhatian kepada zuriat Nabi. Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa'ana ujazihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan bagi Bani Abdul Muttalib, siapa sekarang? Ya para habaib di cucunya Nabi. Maka aku nanti membalasnya pada hari kiamat. Subhanallah, ini ada cerita. Tapi jangan ditiru. Ada Habib, memang nggak punya dia, tapi dia malu mau minta-minta. Dan sifat Habib yang paling kental, sifatnya orang Quraisy itu begini, merendah kepada orang, paling anti. Kalau semua ada Habib yang seperti itu, terkontaminasi. Itu Habib yang terlumuri itu namanya. Kalau Habib yang asli enggak. Coba lihat bagaimana orang Quraisy. Kenapa sih orang Quraisy itu kalau jalan tuh harus pakai budak? Kenapa? Karena takut sampai jatuh sesuatu barang, dia nggak mau menunduk, itu nggak mau. Dia perintahkan itu, yang namanya budaknya. Iya, kalau jatuh sesuatu yang nggak berharga, walaupun yang jatuh itu satu karung isinya dinaran, ribuan dinar, nggak diambil sama dia, diambil oleh budaknya. Dari saking merasa nggak mau merendahkan diri di depan orang. Itu sifat daripada Habaib yang asli. Subhanallah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk menghormat, memuliakan mereka, sampai lihat bagaimana perhatian Nabi kepada mereka. Ini sambil contoh, ambil pelajaran tapi jangan diambil contohnya. Ada orang Habaib, dia nggak mau minta-minta, apalagi sampai nipu-nipu, nggak mau.
Tapi apa? Dia mau makan, dia berusaha kerja nggak dapat uang. Dia cari kerjaan nggak dapat kerja. Sementara dia dan keluarganya harus makan. Sehingga apa? Dia datang kepada seorang pedagang penjual barang-barang kelontongan seperti apa, beras, ya, sembako itu ya. Dia datang, Ji, saya mau beli berasnya Ji. Tapi saya nggak punya uang, mau nggak Ji? Saya beli pakai kertas ini. Itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi gitu. Apa isi kertasnya? Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Haji itu bilang, Masya Allah Beb, dicium kertasnya itu. Ambil Beb, ambil. Taruh di paku. Biasa kan pedagang itu kan, notanya taruh di paku, nanti taruh lagi, nanti satu hari dihitung, tulis. Kesian deh mereka. Apalagi pas sudah capek-capek, nggak berharga lagi. Sudah capek-capek, nggak berguna lagi untuk Nabi Muhammad, lebih kesian lagi. Hidupnya susah, pengen mikirkan duit, cari duit terus, tapi duitnya nggak berharga. Makanya semoga Haji Bayu saudara kita ini terus tambah banyak uangnya, supaya perjuangan ini terus. Dan semua yang membantu Bola Rasul ini, insya Allah pasti mendapatkan tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berjuang. Yang dengan jabatan, yang punya pejabat dengan jabatannya, yang punya uang dengan uangnya. Yang kiai seperti ini, beliau datang itu luar biasa. Datangnya saja itu sudah menjadikan sebuah kekuatan untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang hadir. Subhanallah, numpuk 1, 2, 3, datanglah istrinya. Kamu itu dibohong-bohongi. Biasalah perempuan gitu. Dia itu begini, enggak. Sampai timbul juga keraguan. Namanya juga seseorang. Makanya kalau setan ya, setan yang nggak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya ya di dalam membisiki seseorang, apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu. Nah, setan sekarang yang banyak kelihatan itu menjelma ya perempuan, apalagi istri gitu. Bahkan menjelma kiai juga banyak, habaib juga banyak gitu. Hati-hati. Nah, makanya kan mereka itu bukan toladan, toladan kita Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, maka ada syaratnya. Kalau mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tauladan kita juga. Tapi kalau nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan tauladan. Kenapa? Tauladan kita adalah Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun orang alimnya, kalau dia itu tidak berjalan sesuai seiring dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan tauladan kita, tapi Nabi Muhammad adalah tauladan kita. Subhanallah, timbul keraguan dalam hatinya. Iya juga ya, jangan-jangan saya ini bohong ini. Subhanallah, malam harinya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Pedagang itu bermimpi Nabi Muhammad. Coba lihat, diperhatikan Nabi Muhammad. Di dunia sudah dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ji, kamu itu mau aku bayar di dunia apa di akhirat nanti? Sampai kamu itu meragukan saya tidak akan membayar hutangmu. Bangun tidur dalam keadaan menangis. Masya Allah, udah itu dia ambil sertifikat tokonya itu, dikasihkan sama Habib itu, isi tokonya, sak tokonya dikasihkan. Kali ada yang mau melakukan gitu, kirim ke Bangil sana, kirim ke saya gitu. Masya Allah, coba lihat, diperhatikan. Ada lagi satu cerita, ini terkait dengan akhir zaman. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Makanya kenapa Allah Ta'ala mengatakan wala taghurrannakumud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan imamah ini, jangan tertipu dengan rida ini, jangan tertipu dengan gelar kita sebagai Habib, sebagai kiai, sebagai panutan. Jangan tertipu. Bisa jadi itu adalah sebuah triknya setan untuk menjerumuskan kita. Coba lihat bagaimana ada seorang syarifah punya anak 3, suaminya meninggal, dia nggak bisa bekerja, nggak ada warisan, sehingga kemudian karena terpaksa nggak ada yang bantu. Nah ini harusnya kita cari. Ada mereka zuriat Nabi yang dia itu mau minta malu, mau kerja, dia nggak dapat kerjaan. Nah, yang semacam itu kok dibantu, itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, terpaksa nggak ada yang dimakan. Seorang ibu ibanya kepada anaknya, dia keluar. Yang paling mengetahui dengan ilmu terkait dengan kemuliaan dan kebaikan kan para ulama. Datanglah dia kepada seorang mufti di tempat itu, di negara itu. Tepatnya di Irak ini terjadinya. Datang mufti, saya ini syarifah zuriat Nabi, suami saya baru meninggal, saya punya anak 3 perempuan semuanya, nggak bisa kerja kami, dan nggak ada yang bisa dimakan sekarang ini. Kami ingin meminta bantuanmu
ulurkan bantuanmu untuk kami. Apa jawaban Kiai? Mana buktinya kalau kamu itu syarifah? Kalau kamu mana syarifah, buktinya apa? Dia nggak bawa bukti. Nasab mungkin waktu itu Thariqah apa namanya itu? Robito itu belum ada kali gitu. Sehingga belum ada nasab itu yang tercatat seperti paspor sekarang ini. Sehingga apa? Ya sudah, karena dia minta bukti, dia nggak punya bukti, dia keluar. Karena dia itu terhimpit dengan rasa lapar yang luar biasa, perutnya, dia datang kepada orang Yahudi, pedagang Yahudi, tapi dia bilang, gal aku ini syarifah zuriat Nabi. Polos, lugu, tapi nggak ada maksud. Yang polos sama lugu itu karena ada maksudnya. Ini nggak ada maksudnya. Akhirnya apa? Dihormati sama Yahudi itu, dikasih makan, dikasih ini. Kamu di sini sudah, tinggalnya di sini dulu. Sampai kamu itu merasa enak, baru nanti kami akan carikan tempat tinggal yang layak untukmu. Tinggal di situ. Malam harinya si kiai itu bermimpi. Itu yang namanya umatnya Nabi Muhammad itu daripada mahsyar. Cari-cari syafaat, cari ini. Terus di situ ada pintu, ada surga, ada pintu-pintu surga. Bahkan ada sebuah hotel atau sebuah rumah surga yang sangat mewah, yang sangat indah. Maka kemudian dia berharap itu adalah milik dia. Maka kemudian dia tanya, ya Rasulullah, itu milik siapa? Itu milik umatku. Aku juga termasuk umatmu ya Rasulullah. Kamu umatku? Gue lihat mana buktinya, kata Rasulullah. Takutnya kita seperti itu, Pak. Mana buktinya, kata Muhammad? Mana buktinya kalau kamu umat? Gue lihat Rasulullah, masa engkau tidak tahu aku ini adalah umatmu? Kenapa ketika cucuku datang kepadamu, kemudian dia mengaku sebagai cucuku, kenapa kau masih tidak percaya dan kamu mengatakan pada dia dan melukai hatinya? Dia mengatakan, mana buktinya kalau kamu syarifah? Ya Allah, kata-kata semacam itu sampai kepada Nabi Muhammad. Kita sudah lupa bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap hari Kamis sebelum amal kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Entah apa yang akan dilaporkan besok ini, hari Kamis besok, apa yang akan dilaporkan seminggu ini kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau aku melihat amal umatku baik, aku bersyukur, aku tersenyum karenanya. Dan semoga kita selalu menjadikan Nabi Muhammad selalu tersenyum pada kita. Tapi kalau amal yang disampaikan kepadaku, yang disodorkan kepadaku daripada amal umatku tidak baik, aku akan mintakan ampun. Dimintakan ampun setiap minggu, kemudian begitu kepada cucunya Nabi Muhammad. Begitu perhatiannya kepada cucu Nabi Muhammad. Subhanallah, coba lihat. Hanya kata-kata saja tapi diingat oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini, Pak, ini saya punya anak ini, dia sebetulnya nggak mau ikut, tapi saya biasa pergi sama anak saya supaya dia itu keluar, ada PD dan sebagainya. Kalau semua tadi dihormati, dimuliakan sama Haji Bayu, saya senang. Tapi kalau semua saya datang sudah diundang Haji Bayu, begitu anak saya datang disengkat kakinya jatuh tersungkur. Kira-kira saya mau nggak diundang lagi sama Haji Bayu? Nggak bakalan mau saya. Itu kenapa? Nggak bakalan saya mau balas karena saya punya ilmu. Tapi kan saya kecewa, Masya Allah Haji Bayu, setiap saya mulai khutbah pasti saya doakan panjang lagi doanya, anak saya dijatuhkan begitu. Kan kecewa saya, itu saya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Subhanallah, coba lihat. Kemudian apa? Dia bangun dari tidurnya dalam keadaan menyesal. Lalu apa yang lakukannya? Dia pergi ke toko Yahudi itu, orang Yahudi itu. Dia bilang, ada syarifah di sini, gal iya. Serahkan padaku. Kenapa harus aku serahkan padamu? Dia itu, aku bantu dia. Gal pokoknya serahkan padaku. Gal tidak, saya tidak akan serahkan dia. Saya muliakan dia, walaupun dia tidak seagama denganku, saya muliakan dia. Sudah, serahkan pada saya akan berikan harta yang banyak kepadamu. Gal tidak, saya tidak akan berikan. Kenapa? Ketahuilah bahwasanya surga yang kamu lihat di dalam mimpimu itu kata Nabi Muhammad, itu adalah untukku. Berkat perhatian kepada Nabi Muhammad, seorang Yahudi yang keluar daripada Islam, tapi Nabi Muhammad datang kepadanya, dan berkatnya dia itu perhatian pada cucunya, sampai kemudian dapat hidayah. Berkat apa? Perhatiannya pada cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini orang alim, ini kiai, ini mufti, tapi lihat bagaimana perlakuannya kepada cucu Nabi Muhammad. Hanya seperti itu, minta bukti, nggak langsung percaya, sampai melukai perasaannya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau sampai memfitnah? Bagaimana kalau sampai menghujat? Bagaimana kalau sampai menggibah? Bagaimana kalau sampai membunuh karakternya dan sebagainya? Na'udzubillah. Apa tidak akan hancur? Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu, wa illa fatahlaku," kata Nabi Muhammad. Hendaknya dahulukan Quraisy, utamakan orang Quraisy. Jangan kamu itu mendahului mereka, jangan jadikan mereka itu saingan. Kalau itu kamu lakukan, jangan salahkan kalau akhirnya kamu binasa. Sehingga kita lihat sekarang
Banyak para kiai, orang alim, minta maaf, yang hilang karismatiknya, tidak diikuti oleh pengikutnya. Bukankah itu sebagai bentuk balasan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Harusnya mereka yang paling cinta pada zuriat Nabi, mereka yang dikenal dengan ilmu, mereka yang paling tahu dengan ilmu. Semoga kita semua termasuk mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang benar-benar menjalankan perintah Nabi, bahwa saya mendidik anak-anak kita dengan 3 hal: mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, dan juga mencintai Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang perhatian kepada 3 hal itu, sehingga anak-anak kami termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Jangan biarkan kami keluar di tempat ini kecuali masing-masing di antara kami telah bermimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya sebelum meninggalnya, sehingga nanti di akhirat dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqda. Siapapun yang melihatku dalam tidurnya, maka pasti dia akan melihatku dalam keadaan nyata. Ya Allah, berikan kenikmatan itu kepada kami semua ya Allah. Jangan biarkan keluar dari kami kecuali mereka semua yang termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah keturunan kami, selamatkanlah seluruh kaum muslimin siapapun mereka ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, fitnah politik, fitnah jabatan, fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah keluarga, fitnah segala macam fitnah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, karena kami ingin berkumpul dengan mereka semuanya ya Allah, berkumpul bersatu padu dalam keadaan ya Allah kita semuanya dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dipimpin oleh Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, diiringi oleh syafaat Nabi Muhammad, melintas di atas sirat bersama Nabi Muhammad, dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.